Halo Sobat Javanika, selamat pagi. Kemudian Ini Fajar ya. Fajar nih. Kalau biasanya kita ngebahas senja ya. Sekarang Fajar. Iya. Setelah sebelumnya tadi malam kita sempat jalan-jalan dan kita telah melewati dua spot koloni Iya. yang sudah menunjukkan keeksistensinya. Dan bahkan dijatuhi sesuatu Dijatuhi bau-bauan. sesuatu. Semoga tadi terekam ya tadi ya, yang itu tadi ya. Iya, semoga terekam. Dan sekarang kita sudah ada di, bisa dibilang nih ya, menuju puncak. Avi, menuju puncak. Aku harusnya bawa tas biar tereliminasi. Di puncak Bukit Turgo, bisa kalian lihat di belakang Gunung Merapi memberikan sinyal baiknya. Tadi waktu masih gelap kita udah ketar-ketir apakah akan berkabut dan nggak akan kelihatan, dan perjalanan kita kali ini nggak bisa ngelihat Merapi, tapi ternyata ya di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan lah ya buat melihat kemegahan dari Gunung Merapi. Dan teman-teman semuanya, setelah tadi kita ngebahas tentang koloni, hantu-hantu dan segala macamnya, yang nggak semuanya yang namanya bukit itu selalu identik dengan itu ya Om. Karena di beberapa bukit mungkin di Pulau Jawa itu juga ada beberapa petilasan mungkin dari orang-orang hebat zaman dulu. Iya. Seperti yang mungkin ada di belakang kami ini. Iya. Itu ada salah satu petilasan yang cukup masih sering dikunjungi oleh beberapa orang ya Om ya. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ini boleh dijelaskan Om? Iya, sedikit ya. Jadi beliau yang dulu pernah ada di sini itu adalah Syekh Jumadil Kubro, atau beliau merupakan leluhur Mas, atau ayah atau bapak dari para wali Allah, wali Songo yang sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Jadi cikal bakalnya ada di sini. Dan memang ada beberapa tempat yang diyakini menjadi makam dari beliau, itu salah satunya di Trowulan, Mojokerto. Tetapi kalau di sini itu makom. Iya. Jadi ada perbedaan antara makam dengan makom. Jadi kalau makam itu Tempat ada jasad disemayamkannya. Tapi kalau makom itu petilasan. Petilasan ya. Ya, patilasan atau tilas bekas beliau yang pernah dulu berdoa di sini, mungkin berkomunikasi dengan yang eyang-eyang yang ada di sana gitu. Dan nanti akan sedikit saja tentang beliau-beliau yang ada di sana. Iya. Jadi ya bulan santai mungkin. bulan santai saja Iya, ya. bulan santai. Jadi waktu tertutup kabut itu saya tadi sempat di sini sebentar, itu minta izin gitu, ngendikan dari Eyang Megantoro itu nanti akan dibuka sebentar gitu. Jadi Eyang Megantoro itu ada yang menguasai awan, Mego, dan masih ada yang lain yang nanti akan kita ceritakan. yang sapu jagat lah, yang sapu angin, yang Petro ya. Iya, tapi kalau itu jangan disebutkan di Turgo, Mas. Waduh. Iya. Mohon maaf. Iya, berbeda. Iya. Dan kalau bisa dilihat ya Om ya, dari terakhir kunjungan kita ke sini, itu kubah Merapi banyak jauh berbeda. Iya, sekarang bentuknya lancip ya, jadi stratosfer ya. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi. Tapi ini bentuknya stratosfer, jadi mengkerucut. Dan dahulunya lebih tinggi lagi, Mas. Kalau saya trek sekitar hampir berapa ya? Di atas, di interval antara 100.000 tahun yang lalu, itu lebih begini lagi, Mas. Lebih megah lah ya, karena lebih mungkin tinggi, letusan-letusannya itu. Iya, tetapi usia dari Bukit Turgo ini lebih tua daripada Gunung Merapi. Jadi ini boleh dibilang seperti purbanya lah di sini. Itu kalau nggak salah awan erupsinya masih kelihatan ya Om ya? Iya, masih sedikit, dan ini ya atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sudah mendapatkan dawuh juga dari Eyang Megantoro. Ini dibukakan Mas sekarang, Mas, pelan-pelan. Iya. Dan untuk melihat ke atas. Ya, dan buat saya pribadi, Merapi selalu menjadi spesial untuk saya. Di awal dulu KTJ itu berdiri juga sempat ya Merapi bergejolak lagi. Terus waktu itu saya lama juga ya, ulang tahun juga Merapi bergejolak lagi kayak gitu. Iya. Dulu sebelum syuting series yang Kisah Tanah Jawa juga Merapi bergejolak lagi. Jadi selalu yang memberikan sinyal-sinyal tersendiri lah yang selalu berarti kayak gitu. Iya, jadi beliau ini adalah panglima dari gunung-gunung vulkanik yang ada di Nusantara. Jadi tidak hanya di tanah Jawa saja. Boleh bisa dibilang salah satu gunung yang paling dahsyat lah ya. Iya, dan panglimanya. Dan memang kita dilewati dua siklus dua api. Dari pertama itu Mediterania, yang kedua adalah
cincin Pasifik. Jadi Ring of pertemuannya- Fire. Ring of Fire. Jadi pas pertemuannya memang di sini, di Merapi, di Tanah Jawa Hmm. ini. Bahkan Nusantara sih Mas kita bilang. Dan yang jelas kalau kita berbicara tentang Merapi itu kita pasti akan menjumpai banyak sosok yang mungkin bisa dibilang hebat. Iya. Ya, bahkan ada satu sosok yang mungkin tidak akan pernah bisa digambarkan oleh umat manusia. Iya kan ya, Om? Iya. Yang paling berada di atas. Dan ini Iya. bisa kalian lihat sekarang penampakan Sekarang sudah jelasnya. dibukakan ya. Ini kita aturkan terima kasih banyak ya atas berkat rahmat Tuhan juga pertama. Yang kedua memang diberikan kemurahan gitu oleh Eyang Megantoro. Jadi beliau itu sebenarnya jarang untuk membuka. Jadi ini pas dibukakan sekali Mas. Pas cerah-cerahnya. Iya. Jadi saya sempat sudah diminta untuk komunikasi tadi oleh Eyang Megantoro. Jadi hanya diberikan waktu 5 menit lah. 5 menit 10 menit gitu. Sekilas Om, tadi kok kenapa sih yang itu tidak boleh disebut itu kenapa? Saya nggak berani Mas itu. Saya sendiri juga tidak diberikan wewenang gitu. Cuman kalau kita sedikit menceritakan, jadi di sini memang ada yang sapu jagat, kemudian yang sapu angin, dan yang di bawah ini saya ceritakan di dalam dapur Mahmah, di dalam itu adalah Eyang Merapi. Sunan Merapi ya. Jadi ini yang kedua yang sempat kita bahas. Jadi dulu sempat Eyang Sunan Lawu pernah kita bahas dan insya Allah nanti kita akan ke sana. Ya. Dan tadi waktu kita mendaki juga sempat sedikit kita menyinggung Gunung Bromo. Nanti juga kita akan sowan atau ziarah ke Eyang Sunan Bromo juga. Jalan-jalan. Iya. Jadi total ada 9 wali. Dalam ini wali yang diberikan untuk menguasai atau menjaga gunung ya Mas ya. Jadi tadi ada Eyang Sunan Sindoro, ada Eyang Sunan Muria, Eyang Sunan Wirlis. Hingga paling tinggi nanti di Eyang Sunan Semeru. Ya. Jadi kalau kita ada kesempatan nanti bisa ke Ranukumbolo ya. Amin. Tapi harus prepare beneran. Iya, ntar aja kameramennya diajak naik sini. Sudah melting. Sudah melting. Ya, dan teman-teman semuanya mumpung kita ini lagi di atas dan kita dapatkan view Gunung Merapi yang sangat-sangat sempurna, sedikit cerita juga bahwasanya Gunung Merapi itu kalau dari segi bentuk sudah mengalami banyak perubahannya juga. Iya. Salah satu mungkin cerita yang paling fenomenal adalah runtuhnya Gegerboyo. Gegerboyo atau Gegerboyo? Geger. Gegerboyo, dan itu berhubungan dengan mitos legenda tentang Ki Juru Taman. Juru Taman ya. Mungkin Itu juga spesial juga tuh untuk Mas saya Danam, tuh. ini dikit cerita. Ini tadi yang akan saya bahas. Jadi kalau kita ke pantai selatan kita berjumpa dengan Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencana Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Di sini adalah Eyang Kanjeng Sunan Merapi. Yang beliau pun memiliki abdi kinasih. Tetapi Dan kita jarang membahas tentang jarang ada membahas Kinasi yang tentang ada di ini, pegunungan ya. dan kalau ini yang dekat dengan kita waktu dulu syuting KTKM pernah saya bahas yang waktu ada kerasukan periasnya yang dibawa. Oh iya. Jadi kita lihat di sana itu ada gerbang itu Mas Genta. Di sini Sobat Javanika pemirsa yang sekarang ada. Jadi ini alhamdulillah ya puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dibukakan semua sampai benar-benar terang. Iya, sampai kubahnya benar-benar kelihatan cerah. loh itu. Di sana ini yang kedua adalah Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton Mas. Ya saya aturkan dulu Mas Tungkara dulu. Jadi beliau ada di sana. Jadi kalau di pantai selatan ada Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencana Sari. Di gunung itu ada Gusti Kanjeng Ratu Hajah Sekar Kedaton. Ya, dan ini beliau kadang bisa datang gitu Mas memberikan kesuburan. Seperti bisa kita lihat mungkin kalau ada stok shoot ini seluruhnya ini hijau semuanya. Saya pun ketika di atas ini saya tanya sama Om Bau juga, Om ternyata di bawah Merapi itu masih banyak hutan-hutan ya. Kalau kita kan sebenarnya tinggal di Jogja tapi kita nggak pernah tahu loh kalau sebenarnya dari atas itu bisa terlihat banyak sekali hutan di sini. Iya, ini gitu. sebenarnya pesan ya Mas dari Apa? Gusti Sekar Kedaton ya, bahwasanya jagalah alammu, cintai alammu, dalam arti sebuah bencana itu datang jika dikonotasikan sebagai bencana itu adalah ulah dari manusia. Entah itu banjir, entah apa, tetapi ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang Merapi lagi duwe gawe gitu Mas. Tapi saya tidak akan bisa menjelaskan banyak. Ya. Dan ini Om, kalau kita kembali lagi ke cerita tentang mitos dan urban legend dari Ki Juru Taman sendiri kan sebenarnya ada sangkut pautnya dengan spot pertama yang kita kunjungi di bawah tadi, bahwasanya untuk pertama kalinya erupsi Merapi
awan panasnya sampai ke kota Yogyakarta dan segala macam itu karena ya ada sebuah cerita tersendiri Om ya Iya. untuk kepercayaan dari cerita dari Ki Juru Taman ini sendiri Iya, sebenarnya. sebenarnya beliau dulu adalah salah satu abdi kinasi dari Eyang Kanjeng Senopati, Mas. Yang karena apa ya, ada sesuatu hal kemudian diberikan telur itu Hmm, dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang saat beliau dahar kemudian menjelma ya. menjadi sosok raksasa yang karena pengabdiannya kepada bumi Mataram kemudian beliau akhirnya memutuskan didhawuh diperintah oleh Eyang Kanjeng Senopati untuk menjaga Merapi, Mas, dari arah ke selatan. Iya. Iya. Yang Senopati waktu itu memerintahkan demikian. Hmm. Tetapi kenapa demikian, Mas? Ini nyuwun sewu kalau saya salah gitu. Saya hanya menyampaikan dari para leluhur bahwasanya yen kowe wong Jawa silang Jawa nih. Aku le ngabdi ya wis rampung gitu. Maksudnya kalau kamu sebagai orang Jawa sudah kehilangan pakem, sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia sudah hilang akan harkat martabat bangsanya, jati dirinya, maka para leluhur kemudian akan melepas, akan tidak dimomong lagi, tidak akan diasuh lagi, sehingga akan diberikan seperti warning atau peringatan gitu. Warning peringatan pertama dari Merapi adalah runtuhnya Geger Boyo. Iya, yang mana memang Gusti Kanjeng Sekar Kedaton juga menyampaikan demikian, Mas. Dan kalau ini intuisiku aja kan setelah letusan hebat itu sempat ada batu yang namanya batu alien. Kalau orang-orang di internet sering menuliskan lah batu alien itu kalau bisa sekilas dilihat memang bentuk dari wajahnya itu sendiri mungkin nggak jauh berbeda dengan perwujudan Ki Juru-Taman dalam wujud raksasanya. Iya, Apakah jadi mungkin itu pertanda atau itu kita nggak tahu. gampangannya nyebutnya alien ya karena bentuknya nggak jelas gitu, tapi beliau memang salah satu yang konon katanya, jika saya lihat juga saya track, itu memang terlempar dari puncak, Mas. Dan ini ya alhamdulillah ya, subhanallah, puji Tuhan ya Mas, kita lihat betapa indahnya gitu ya sekarang. Iya. Posisinya ini perfect sekali, luar biasa, jadi dibuka gitu, Mas, secerah-cerahnya. Kalau teman-teman bayangin ya, ini kan dari sini aja Gunung Merapi dan sini itu letaknya cukup jauh ya. Iya. Bisa bayangkan kalau itu sampai ke Kali Kuning, batu-batunya yang sebesar itu. Kalian bisa bayangkan dahsyatnya ini waktu meletus kayak gimana. Ya berarti kan Batu terlempar waktu gitu. keluarnya itu size-nya jauh lebih besar kan, Mas, Iya. berarti? Karena waktu turun kan pasti nabrak, kepecah-pecah jadi Iya, kayak gitu. ada yang sudah jadi abu rontok juga kan, macam-macam gitu. Ini hebat ya Om ya. Walaupun mengeluarkan lahar panas tapi setelahnya di bawahnya kembali hijau kembali ya. Iya. Merapi tidak pernah ingkar janji janji, kalau kata orang-orang di Jawa sekitar sini kayak gitu. Dan ini memang perlambangan dari lingga, Mas. Lingga Yoni. Lingga juga, Yoni. Bahwa gunung itu kan merupakan puncak tertinggi yang mana itu ayah bagi kita semua. Jadi pengayom, kalau laut itu kan ibu. Di mana Lingga dan Yoni perwujudan dari Batara atau Dewa Siwa, sang dewa pelebur, dan di bawah adalah perwujudan dari Batari Durga. Yang mana ada atas, ada bawah, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi konsep yin dan yang. Jadi atas bawah ini, Mas, secara pandangan gitu. Jadi kalau kita lihat ke bawah ini lingga, ini yoni, Mas. Jadi bentuknya memang lurus. Sehingga waktu itu masyarakat Mataram kuno itu kemudian Mas, istilahnya Dewa Siwa sebagai dewa pelebur gitu. Jadi dianggap beliau itu yang meristat atau memberikan kesejahteraan dengan melebur itu. Jadi bencana di sini disakralkan waktu itu, Mas. Jadi bukan kalau kita sekarang minat bencana alam ya. Tetapi waktu itu adalah sebuah siklus. Sehingga sewaktu ada disebut dengan peristiwa Mahapralaya, yang mana Mahapralaya ini memang banyak tafsir. Salah satunya adalah peristiwa dahsyat letusan terbesar waktu itu. Walaupun banyak ya sebenarnya Mahapralaya itu sebenarnya banyak. Ada pergantian dinasti, ada tsunami juga macam-macam. Inilah kehancuran suatu generasi gitulah hebatnya. Suatu peradaban gitulah. Peradaban yang kemudian dari wilayah tengah ini pindah ke timur. Lalu dari timur kembali lagi ke tengah. Mataram yang sekarang gitu. Jadi memang lebur itu intinya adalah mensucikan.
Jadi ada api amerta juga mensucikan, kemudian memulai lagi, menyuburkan Mas. Dan memang setelah ditinggal cukup lama, tanah Mataram, tanah Jawa di bagian tengah ini kemudian subur seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi gambaran-gambaran itu ya kita kembali lagi ke 1000 tahun yang lalu Mas, udah persis kayak gini, kurang lebih nggak ada perubahan, cuman kalau kita lihat ada hunian-hunian di bawah, ada perumahan, tapi zaman itu ya seperti ini hutannya. Dan ini kita melihat beberapa puncak-puncak yang ada di sana Mas. Di timur ada Gunung Lawu, kemudian di barat juga ada Gunung Sindoro, ada Gunung Slamet gitu. Dan kalau nggak salah juga ya, kalau kita berbicara tentang masa-masa kerajaan itu kan sebenarnya kan apa ya, bisa dibilang leluhur kita zaman dulu yang ada di kerajaan itu kan juga menganggap bahwasanya alam itu akan selalu membantu kehidupan manusianya gitu kan ya. Mungkin kalau untuk manusia zaman sekarang ya kayak konyol gitu, kayak menyambung-nyambungkan, mencocokologikan bencana dengan mistis atau gaib. Tapi kan pada faktanya, bahkan ketika saya membaca sebuah literasi itu ada, ya mungkin kerajaan Mataram sendiri waktu itu memang, kalau saya tidak salah ya dalam bacaan saya waktu itu, memang kerajaan Mataram meminta tolong untuk dengan kerajaan gaib Merapi untuk memberikan bantuan untuk melawan kerajaan Pajang dengan cara meletuskan dirinya kayak gitu. Salah satunya juga dengan selatan juga kan. Ya. Dan ini memang sedikit cerita sebelum nanti kita akan bergerak ya Mas, kita ke titik berikutnya, bahwasanya memang kalau kita dengar beberapa cerita mengenai ini ya Mas, ewoh atau hajatan dari pihak Gunung Merapi dengan pantai selatan tuh memang iya benar. Yeah. Jadi memang ada seperti apa, pernikahan gitu antara selatan dengan utara. Tetapi jika pernah kita dengar kerajaan di utara dengan kerajaan di selatan ada perperangan, itu insya Allah itu tidak benar, tidak ada demikian. Tetapi kalau ada hubungan baik itu iya Mas, karena konsep dari ayah dan ibu gitu. Yeah. Itu sih Mas. Membahas Merapi pasti tidak akan pernah ada habisnya kayak gitu, kayak kita akan berdiri di sini dan kita akan ngobrol 1 hari, 2 hari, 3 hari pun sebenarnya nggak akan selesai. Kita ngebahas gunung sebesar itu dengan sejarah yang beratus atau beribu tahun lamanya ya mungkin tidak bisa tidak bisa dihitung juga lah ini, entah dari kapan kayak gitu, dan nggak akan pernah ada habisnya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi obrolan santai, mungkin kita akan membahas tentang yang ada di Merapi kayak gitu, dan ya keajaiban Merapi dari segi metafisikanya. Dan mungkin di Bukit Turgo ini sendiri kita masih punya satu spot lagi kayak gitu yang mungkin ada ini ya, cakupan historis ya Om ya. Kita udah membahas tentang mistis, kita udah membahas tentang alam-alamnya, nggak afdol kalau kita nggak membahas tentang historisnya juga, karena kebetulan di sini memang ada satu spot itu. Dan mungkin setelah ini kita akan lanjutkan perjalanan di sana, dan ya mungkin itu akan menjadi spot terakhir kita di Bukit Turgo ini. Jadi teman-teman semuanya, Sobat Javanika dimanapun kalian berada, terus saksikan perjalanan kita. Let's go Om, kita jalan lagi. Ya. Jadi akan sedikit saja tentang beliau-beliau yang ada di sana. Iya. Jadi obrolan santai mungkin. obrolan santai saja. Iya. Ya.